Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kita berpikir kalau sebuah batu nisan itu bukan cuma penanda makam? Bagi sejarawan dan epigraf, batu nisan justru bisa jadi sumber sejarah yang menyimpan banyak cerita. Nah, di video ini kami akan membahas salah satu prasasti dari masa kolonial, yaitu batu nisan Baron Gustav Willem van Imhoff, tokoh penting VOC di Hindia Belanda. Tapi sebenarnya siapa sih Baron Gustav Willem van Imhoff itu? Baron Gustav Willem van Imhoff adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat dari tahun 1743 sampai 1750. Selama menjabat, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff melakukan perbaikan hygiene, membangun istana gubernur di Bogor, meningkatkan pemilikan tanah swasta oleh orang Eropa di daerah sekitar Batavia. Kalau kita lihat dari ukurannya, batu nisan Baron Gustav Willem van Imhoff ini benar-benar gak main-main loh. Panjangnya sekitar 256 cm dan lebarnya sekitar 166 cm. Bahkan lebih besar dari ukuran tubuh manusia pada umumnya. Dari sini aja udah kelihatan kalau Van Imhoff ini bukan orang biasa. Ukuran batu nisan yang besar ini menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang sangat kaya, punya jabatan tinggi, dan sangat dihormati di masanya. Hal ini juga diperkuat oleh tulisan di nisannya yang menyebutkan jabatannya sebagai Jenderal Infanteri dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dari segi penulisan, batu nisan ini menggunakan aksara Latin dengan bahasa Belanda. Hal ini wajar karena pada abad ke-18 bahasa Belanda merupakan bahasa resmi pemerintahan VOC dan digunakan dalam tradisi penulisan prasasti kolonial Eropa. Menariknya, batu nisan ini sempat menghilang dari perhatian. Pada tahun 1840, sebuah lembaga ilmiah kolonial bernama Batavia Artsgenootschap menemukan kembali 34 batu nisan di sebuah gudang bekas gereja Belanda baru atau Nieuwe Hollandse Kerk. Gereja ini sebelumnya rusak parah akibat gempa bumi pada masa pemerintahan Dendels. Salah satu batu nisan yang ditemukan di sana adalah batu nisan Van Imhoff. Sekarang, batu nisan Baron Gustav Willem van Imhoff jadi salah satu peninggalan penting masa kolonial Belanda di Indonesia. Lewat batu nisan ini, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan, status sosial, dan sejarah kolonial terekam dengan sangat jelas, bahkan sampai setelah orangnya meninggal. Kalau kita perhatikan lebih dekat, batu nisan Baron Gustav Willem van Imhoff ini penuh dengan detail dan hiasan yang menarik. Di bagian tepi atau iluminasi batu nisan, terdapat kerang mutiara di keempat sisi tengah batu. Kerang-kerang ini diapit oleh makara, lalu dihiasi juga dengan bunga mawar berkelopak 4 serta sulur daun akanthus. Hiasan-hiasan ini bukan cuma memperindah, tetapi juga punya makna simbolik tentang kehidupan, keabadian, dan keimanan. Masuk ke bagian utama, kita menemukan lambang heraldik yang sangat kompleks. Di bagian paling atas atau puncak lambang, terdapat seekor naga, elang berkepala 2, dan gelang batu jade dengan 7 helai daun. Simbol-simbol ini melambangkan kekuatan, kewibawaan, serta status bangsawan. Di bawahnya, pada bagian kepala, terlihat 3 buah helm. Lalu di bagian leher dan pundak, terdapat 3 baju zirah. Ini semakin menegaskan peran Van Imhoff sebagai tokoh militer dan penguasa kolonial. Pada bagian perisai, sisi kanan atas dan kiri bawah dihiasi gambar naga, sedangkan sisi kiri atas dan kanan bawah diisi gelang batu jade. Tepat di bawah perisai terdapat elang berkepala 2 dengan garis membagi vertikal dan horizontal yang membentuk tanda salib menunjukkan identitas keagamaannya. Di sekeliling perisai terdapat deretan lambang senjata yang sangat lengkap, mulai dari peluru, tumpukan peluru, tong mesiu, bunga api, meriam, helm perang, simpul tali, pedang, laras meriam, keris, bendera Republik Belanda Serikat, panji-panji, lembing, hingga tombak. Sisi lainnya juga tampak pedang, bedil, tombak, bendera VOC, meriam kecil, bintang segi 5, umbul-umbul kelewang, trisula, genderang perang, trompet, hingga tumpukan peluru berbentuk kerucut. Semua ini memberi kesan yang kuat akan dunia militer dan peperangan. 4. Isinya tertulis, di sini dimakamkan Paduka Yang Mulia Gustav Willem Baron van Imhoff, Jenderal Infanteri, mengemban tugas dari negara Belanda Serikat, dan karena yang sama, dan Serikat Dagang Hindia Belanda, Gubernur Jenderal dari Hindia Belanda, lahir di Leer, di Frieslandia Timur pada tanggal 8 Agustus 1705 dan wafat pada tanggal 1 November 1750.
Hal paling menarik dari prasasti ini adalah perpaduan simbol Eropa dan unsur lokal Nusantara. Di antara lambang senjata modern Eropa, kita juga menemukan keris dan makara yang merupakan simbol budaya lokal. Tulisan dan hiasannya sama-sama menampilkan kesan kekuasaan dan kehormatan, mulai dari gelar, simbol senjata, hingga lambang kebesaran. Jadi batu nisan ini bukan hanya sekedar penanda makam, tapi juga cara untuk menunjukkan betapa pentingnya sosok Van Imhoff di zamannya. Kalau dikaitkan dengan kehidupan masa kini, batu nisan ini mengingatkan kita bahwa jabatan dan kekuasaan tidak selamanya melekat pada seseorang, tapi nama dan jejak perbuatannya bisa terus dikenang. Lewat prasasti ini, kita bisa belajar bahwa posisi tinggi datang bersama tanggung jawab yang besar. Apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi cerita di masa depan. Jadi, entah kita punya jabatan besar atau kecil, yang paling penting adalah bagaimana kita memberi dampak positif bagi orang lain.